Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 20 Ibu Tengku Fati Aryani SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta staf. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 20 Padang. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kesehatan sehingga kita bisa hadir di ruang multimedia untuk menghadiri kegiatan diseminasi implementasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Azam Ashari. Salawat beserta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat dari dia kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, pada hari ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Pak Ari, yaitu tentang diseminasi implementasi budaya positif di sekolah. Sebagai calon guru penggerak atau GGP angkatan 7, untuk Pak Hari dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Guru yang hebat, cerdas, harus ceria juga Bu. Cerdas, ceria, dan menyenangkan. Jadi sekarang ini guru dituntut untuk selalu gembira, meskipun perasaan dan hatinya lagi sedih, di rumah banyak problem, banyak tagihan, di sekolah harus tetap ceria, ya, sehingga pada saat proses belajar mengajar, siswa atau murid menjadi gembira, gitu ya. Itu harapannya ke depan. Baiklah, saya beri aja itu. Saya mulai aja. Terima kasih. Di sini saya sebenarnya lagi berbagi sedikit. Kalau di sini judulnya diseminasi berbagi praktik baik filosofi Ki Hajar Dewantara implementasi budaya positif di sekolah. Nah, ini budaya ini yang harus digemarkan, digaungkan, budaya positif di sekolah. Bukan hanya soal materi pelajaran atau hal-hal interaktif lain, tapi budaya itu yang perlu. Karena budaya itu dibentuk dari karakter siswa tujuannya. Tapi sebelum membentuk siswa, gurunya dulu yang diharapkan bisa memberikan pembelajaran yang baik, ya. Baik aja juga cukup. Oke, baiklah langsung aja. Di sini judul saya, karena ini ada modul 1-4. Di sini saya kebetulan sedang pendidikan guru penggerak atau PGP, dan salah satu tugasnya yaitu harus memberikan praktik baik atau berbagi kepada guru-guru. Tidak hanya di sekolah ini, tapi di beberapa sekolah. Ya, kebetulan hari ini kita berada di kandangnya sendiri. Ya, baik. Di sini saya bukan mengajari ya, waktu saya berbagi aja. Saya kira Bapak Ibu lebih pintar dari saya, lebih profesional, lebih jago. Di sini saya hanya
sedikit sharing apa yang saya dapatkan, dan nanti ke depan mungkin kita akan lebih sering kayak gini. Mungkin gantian, sekarang saya, mungkin besok Bu Yesi atau Bu Suryani atau Bu Sari atau Bu Sri dan Bu Umi Kalsum mungkin. Ya, semua harus berbagi. Judul di sini implementasi budaya positif di sekolah. Ya, ini sebagai aksi nyata tahun 2000 angkatan 7 di Kota Batam. Dan logonya Ki Hajar Dewantara, yang merupakan Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, ada beberapa inti dari budaya positif yang harus diterapkan di sekolah. Ya, yang pertama itu disiplin positif. Jadi semuanya positif. Ya, positive thinking. Tapi ya disiplin tadi lagi bagian universal. Yang kedua, motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Terus kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol. Dan yang ketiga, restitusi segitiga restitusi. Jadi hal-hal yang ini saya yakin ada beberapa yang udah mati, ada beberapa yang baru tahu apa itu sih restitusi. Ya, jangan beda. Oke, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini yang pertama. Nah, ini teorinya saya kira nggak perlu dijelaskan. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, kebanyakan guru yang punya tugas mengontrol. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini teori-teori dasar dari mana arti gimana cara kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Orang lain harus mau menerima kita dengan cara seperti ini, hanya ilusi ya dari cara teori ini. Selanjutnya, nah ini ada part bagus. Bila kita ingin membuat kemajuan atau secara perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan tentang realitas dan aspek-aspek tertentu. Ini kata-kata singkat, cuman seiring jalan kita mengalami banyak perubahan. Salah satunya pada saat kita terjadi pandemi COVID, banyak hal yang berubah dari dunia apapun, dari dunia pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Semua hampir mengalami perubahan, dan itu dan siapapun itu, kita pasti mau nggak mau harus mengikuti, dan kita nggak bisa kaku, ya. Kita harus selalu mengikuti irama dunia. Jadi kalau ada orang yang mau nggak mau maunya kayak gini, nah itu kadang yang akan mengganggu dirinya sendiri, ya. Karena perubahan zaman itu kita arahkan, kita hanya bisa mengarahkan ke arah positif. Jadi bukan berarti kalau berubah itu jelek atau kalau berubah itu membuat diri kita susah, enggak. Tetapi kita mengarahkan bagaimana kita menentukan sikap kita untuk menghadapi dunia yang ke depan yang selalu berubah. Oke, nah ini ada stimulus respon dan teori kontrol. Ini sangat penting bagi guru, terutama ketika kita ingin memberikan sesuatu kepada orang, ya. Kita mau mengontrol, terutama kita sebagai guru mau mengontrol siswa, ya. Kalau secara stimulus respon, realitas atau kebutuhan sama-sama perlu belajar. Dari kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Sekalipun sama-sama ngajar, maupun sama, mungkin cara mengajarnya beda.
siswa pun yang dia pilih sama-sama kelas 7, kadang satu sama lain tidak sama, ya. Jadi cara mengatasi siswa bermasalah itu bukan sama. Siswa ini dikasih hukuman nurut, siswa ini dikasih hukuman masih bandel, atau bahkan lebih, ya. Stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran. Kalau Bapak Ibu melihat ke depan, mungkin satu sama yang lain berbeda pandangan, ya. Dalam arti pandangan itu yang ini menentukan, oh ternyata warna ini kuning. Ada yang melihat, oh ini proyektornya. Ada yang lihat ini bingkainya hitam. Jadi tidak semua orang itu memandang, meskipun yang dilihat sama, tapi gambaran yang dimiliki berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Nah, yang sebetulnya secara teori kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Jangan mencoba untuk mengarahkan, mengubah, tapi kita bisa memahami, ya. Ini teori pengertian, ya, saling pengertian. Satu tujuan tapi belum tentu satu strategi. Perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Nah, di sini secara teori semua perilaku memiliki tujuan. Ya, kadang anak terlambat, kadang anak melakukan suatu kesalahan, itu pasti ada tujuan dia. Anak terlambat belum tentu karena sengaja. Anak melakukan kesalahan, mukul orang misalnya, belum tentu dia sengaja mukul kalau tidak ada respon. Makanya kita jangan selalu melakukan atau menjustis secara langsung, menghukum, oh kamu berarti salah. Harus cari tahu dulu bagaimana akar permasalahannya, kenapa muncul seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi hanya Anda sebenarnya yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, saya yakin aturan sudah diberikan dimanapun Bapak Ibu berada. Secara agama juga sudah ada aturan, dan aturan itu berlaku sama, tetapi tidak bisa mengontrol semuanya, ya, kecuali diri Bapak Ibu sendiri. Ya. Di sini orang bisa ngasih aturan, tetapi belum bisa memberikan, pasti belum bisa mengubah atau mengontrol orang lain. Belum tentu anak Bapak Ibu sendiri, belum tentu Bapak Ibu bisa kontrol, bisa atur, ya. Tetapi kita memberikan stimulus terhadap anak supaya jangan melakukan sesuatu yang salah. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain sebenarnya, ya. Mungkin orang lain nurut pada Bapak Ibu karena takut, bukan karena kemauannya. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, ini kolaborasi dan konsensus mencarikan pilihan-pilihan baru. Nah, kalau dulu sistemnya zaman Belanda kan pemaksaan. Kalau sekarang kolaborasi, kerjasama, tukar pikiran dan lain sebagainya. Terus model berpikir menang kalah. Kalau dalam pembelajaran jangan menang kalah, tapi menang-menang. Jadi solusi win-win solution. Nah, kalau dulu sebenarnya udah ada kan win-win solution. Jadi jangan cari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi cari bagaimana jalan terbaik untuk memberikan solusi. Oke. Nah, ini makna kata disiplin. Saya singkat saja, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kalau kita mau nyuruh anak, diharapkan ya anak itu mau berbuat semau dia sendiri. Bukan berarti kita paksa terus, tapi kita arahkan supaya dia tanpa dipaksa pun dia mau melakukan sesuatu. Ya. Kalau zaman dulu kan aturan tetap ada, diarahkan, disuruh ini, disuruh itu, dipaksa bahkan. Tapi sekarang kita mulai memunculkan motivasi dalam diri siswa. Ini sebagai
guru ke siswa ya. Nah, ini yang kita lakukan saat ini adalah nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Oke, jadi di sini kita menjelaskan bagaimana profil pelajar Pancasila untuk diterapkan di sekolah ini: beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini di sekolah ini sebenarnya sudah diterapkan melalui program sekolah penggerak. Saya di sini hanya ngikutin aja iramanya, ya, meskipun tidak seiring sejalan, tapi saya berusaha untuk di belakang layar aja. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini standar pendidikan nasional, ini yang penting. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Dan untuk dapat menerapkan tujuan yang telah disepakati bersama, maka seorang pemimpin pelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi dan pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, ini tadi standar pendidikan nasional saat ini. Sebenarnya ini udah lama dari zaman Diajar Dewantara, cuma dimunculkan kembali. Mungkin Bapak Ibu selama ini ikutin pelatihan. Ada peningkatan mutu, ada pelatihan kurikulum merdeka. Nah, tujuannya sebenarnya sama, ya. Entah itu bisa dipahami atau enggak. Nanti ke depan diharapkan silahkan Bapak Ibu, kami berikan kesempatan Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan keluar bisa mendesimulasikan seperti saya ini. Misalnya Bapak Ibu dapat pelatihan kemana, terus pengen di kolaborasi atau disebarluaskan di sekolah. Nah, bisa melalui kegiatan seperti ini, IHT, in-house training. Oke, budaya positif, motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini saya kira pasti ada dalam diri Bapak Ibu. Karena ini udah ada teorinya dari Diana Gosen. Nah, dihukum oleh penghargaan. Apa maksudnya ini? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak memilih untuk melakukannya. Berarti Bapak Ibu kalau memberikan sesuatu kepada mereka, berarti Bapak Ibu beranggapan bahwa sebenarnya mereka itu tidak mau. Nah, dengan iming-iming lah mereka jadi mau. Itu sebenarnya salah. Bukan berarti jadi sebuah hukuman jadinya. Oh, berarti keinginan mereka bukan untuk belajar, tapi untuk mendapatkan penghargaan. Makanya saya kepada guru-guru saya harapkan kalau misalnya berprestasi, silakan berprestasi, jangan berikan penghargaan atau berikan menjanjikan sesuatu yang berlebih, ya. Kecuali memang atlet atau profesional boleh. Oke, nah ini yang ada dalam diri itu, motivasi dalam diri intrinsik. Contohnya saat seorang anak belajar untuk pertama kali menghubungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijat di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa dia telah mempelajari sesuatu dan menguasai suatu keterampilan baru. Nah, ini contoh motivasi yang ada dalam diri. Sebenarnya anak ini sebenarnya pengen melakukan sesuatu, punya bakat dalam diri, tetapi kita hanya mengalahkan. Ya, kita hanya mengalahkan, dan sebenarnya dia akan lebih bahagia kalau dia berhasil melakukan sesuatu dengan keinginan sendiri atau motivasi dalam dirinya. Nah, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sudah dirasakan secara alamiah. Ya,
Jadi penghargaan itu boleh, penting, tapi setidaknya kita memberikan motivasi atau memunculkan motivasi dulu yang ada dalam dirinya. Oke, restitusi. Nah, restitusi itu cara menanamkan simpati pada restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau ada siswa melakukan kesalahan, jangan langsung dihukum, tapi diberikan keyakinan atau motivasi, atau kita mengarahkan dia supaya dia tidak melakukan kesalahan lagi, ya. Bukan langsung dimarahin atau dihukum dan lain sebagainya, tetapi kita yakinkan bahwa ketika dia berbuat salah itu dia sebenarnya belum tahu atau dia tidak tahu yang dilakukan, sehingga dia akan kembali ke siswa yang normal, yang dengan karakter yang lebih kuat. Oke, nah ini sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Sebagai seorang guru, ketika murid melakukan kesalahan, tindakan mana yang Anda lakukan? Ya. Ada beberapa tindakan yang biasa dilakukan guru. Yang pertama, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Yang kedua, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana seharusnya bertindak, atau mengingatkan murid akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya, atau bertanya kepadanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan, dan yang terakhir mengkritik dan mendiamkannya. Di beberapa situasi mungkin hal ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru, ya. Ada yang mengkritik, ada yang mendiamkan, ada yang marah dan lain sebagainya. Nah, restitusi membantu murid menjadi memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi tujuan restitusi itu meyakinkan kembali siswa yang melakukan kesalahan agar dia tidak melakukan kesalahan atau tidak melakukan atau mengulang kesalahannya lagi, ya. Jadi tujuannya itu dengan cara yang positif, dengan cara yang baik, tidak menghukum serta-merta menghukum anak tersebut, tapi meyakinkan bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan dan cobalah diyakinkan agar dia tidak mengulangi kesalahannya itu. Oke. Nah, ini disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Atau restitusi adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya pada kelompoknya itu bisa ada kesalahan di kelas, dan kita mencoba menerapkan kembali agar anak tersebut bisa bergaul kembali di kelasnya. Oke, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalau di sini kesepakatan, ya, kesepakatan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas tidak bisa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, ini tujuan dari wali kelas, ya. Wali kelas sebelum dia menyuruh anak di awal pembelajaran harusnya ada namanya keyakinan kelas. Jadi semacam kesepakatan antara guru dan siswa. Tidak hanya wali kelas, guru mata pelajaran pun sebenarnya wajib menerapkan ini. Misalnya di pelajaran saya dari awal sudah saya terapkan, kalau mau belajar di luar silakan pakai baju olahraga. Kalau kalian tidak baju olahraga, kita belajar di kelas. Jadi dari awal sudah diterapkan seperti itu. Nah, ini keyakinan kelas kalau masih kelas 1, kelas 5, dan kelas 7.
Nah, kalau kelas 7 beda lagi, lebih dari sikap ya, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Karena kelas SMP ini udah tahu barang orang kadang diambil. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala kerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi intinya menyelesaikan tugas. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini kerjasamanya ya. Jadi seolah-olah di sekolah itu, di kelas, mereka adalah satu keluarga dan wali kelasnya sebagai orang tua yang ada di sekolah. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini kebutuhan dasar yang dimiliki manusia. Kebutuhan basicnya, ya. Yang pertama kasih sayang dan merasa diterima atau love and belonging. Yang kedua bertahan hidup, penguasaan, power, kesenangan dan kebebasan. Ini semua ada dalam diri kita sebagai manusia. Oke. Nah, restitusi 5 posisi kontrol. Nah, ini sebagai guru kita harus melakukan 5 posisi kontrol terhadap siswa ketika melakukan kesalahan atau dalam menjalankan pembelajaran ya. Guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, di sini bagaimana kita harus menerapkan 5 posisi ini dalam proses pembelajaran kepada siswa atau pada saat memberikan keyakinan kepada siswa agar memiliki budaya positif. Ini ada video sebenarnya, saya lewatin dulu. Nah, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 hal yang harus dilakukan ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah. Yang pertama, menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan yang disepakati. Nih, misalnya menstabilkan identitas, contohnya seperti ini, meyakinkan anak murid dengan cara mengatakan kalimat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu berhak merasa begitu, atau apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kadang siswa yang kita hadapi, terutama siswa yang sedang melakukan kesalahan, nah, kita jangan langsung memberikan hukuman, tetapi kita perlu menanyakan terlebih dahulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, ini tindakannya tanpa menghakimi dan memvalidasi. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Sekalipun dia hanya mukul, mungkin dia bisa mukul pakai tongkat gitu, sebenarnya pakai tangan. Jadi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini contoh-contohnya. Yang ketiga, keyakinan. Nah, ini keyakinan kelas, sesuatu yang telah disepakati bersama. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini kesepakatan dari awal, ini yang sangat penting kita perlu lakukan dalam membina anak didik kita agar menjadi kedepannya menjadi lebih baik atau memiliki budaya positif. Ini ada video. Nah, gaya hidup. Persiapan terbaik untuk kerja bagus esok hari adalah kerja bagus hari ini. Jadi sesuatu yang dikerjakan secara baik, kedepannya akan membuat diri kita menjadi lebih baik lagi. Nah, itu aja.
Terima kasih. Nah, silahkan kalau ada yang mengajukan pertanyaan, saya kasih 2 pertanyaan aja ya sebelum saya closing karena kita udah ditunggu. Ya, silakan. Ya. Jadi yang saya tanyakan tadi Pak Ali, setiap kesalahan itu ada tujuannya. Bagaimana kalau seandainya anak mencuri itu? Misalnya kesalahan anak kan mencuri kan sebenarnya kan tidak termasuk, sudah termasuk kesalahan, tapi coba tengok tadi slide ketiga tadi, tengok tadi. Ada yang ketiga slide tadi salah. Jauh. Itu tuh. Ini. Stimulus respon sama teori kontrol. Saya kurang paham apa maksud stimulus respon, perbedaan stimulus respon itu dengan teori kontrol. Itu satu. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Sementara di teori kontrol ini semua perilaku memiliki tujuan. Bagaimana kalau seandainya perilaku anak yang melakukan bullying kemudian melakukan mencuri itu kan sudah saya rasa kan sudah di luar kontrol itu. Terus bagaimana cara menghadapinya? Saya ingin tahu itu stimulus kontrol respon dengan teori kontrol bedanya apa. Terus perilaku yang di luar yang sudah di luar batas perilaku anak itu apakah masuk juga ke dalam stimulus respon atau bagaimana teori kontrolnya? Terima kasih. Gini Pak, tadi Pak Ali sempat mengatakan bahwa anak yang salah tidak harus langsung dihukum, ya kan? Nah kalau salahnya kira-kira berulang-ulang. Nah, hukuman yang pantas sebaiknya seperti apa dan apa yang harus kita lakukan untuk menstimulus anak tersebut supaya tidak membuat virus di dalam kelas itu tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Ada 2 pertanyaan yang mungkin hubungannya dengan perilaku siswa. Oke, di sini kita belajar bagaimana cara memberikan hukuman yang tepat. Bukan berarti tidak dihukum, tetapi bagaimana cara kita dalam memberikan hukuman yang nantinya kedepannya tidak terulang kembali kesalahan yang sama. Oke. Yang pertama tadi pertanyaan dari Ibu Yesi ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan ya. Di stimulus respon nah stimulus respon ini adalah biasanya yang muncul respon dari diri kita. Kalau kita melihat sesuatu yang salah, sesuatu yang buruk itu pasti dianggap kesalahan. Oh, ini pasti mencuri, salah ini. Dia melakukan kejahatan. Nah, tetapi secara teori semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, tujuan itu bisa positif dan negatif. Ya, secara teorinya. Ya. Jadi memang ketika melihat sesuatu yang buruk, belum tentu anak itu melakukan hal itu secara sengaja atau melakukan sesuatu atas dasar kemauannya sendiri. Kadang ketika ibu melihat anak siswa mencuri, mungkin dia di dalam komunitas dia ada yang memaksa dia untuk melakukan hal itu. Di sekarang banyak nih pencurian, bahkan sepeda motor dilakukan anak SMP akibat salah bergaul. Ya. Nah, tujuan dia apa sebenarnya? Tujuan dia ada yang iseng-iseng, ada yang dipaksa. Kalau kamu nggak ngambil, kamu yang saya hajar. Seperti itu. Makanya kita jangan langsung melihat, oh ini anak sekolah. Kadang anak sekolah, saya sering cerita kepada anak siswa, jangan sampai kamu salah bergaul. Kamu di sekolah, kamu mendidikan, jangan sampai kamu mengikuti yang anak yang tidak sekolah. Tapi pada kenyataannya hal ini sering terjadi.
kan di daerah kita seperti itu, anak pang itu banyak. Ya, anak-anak yang putus sekolah, dia bahkan bisa nyuruh anak sekolah untuk melakukan palak gitu. Dia nyuri handphone, dia nyuri apapun yang dia lihat, ya. Dan itu dengan keterpaksaan. Sebenarnya dia nggak mau, secara hati nurani dia nggak mau. Ya, tetapi faktor lingkungan yang mempengaruhi itu. Mungkin itu yang ketika kita melihat, oh kenapa anak ini bisa mencuri? Pasti saya yakin belum tentu anak itu mencuri karena kemauan dia. Mungkin dia disuruh temennya, mungkin dia pas nongkrong di luar, diajari cara mencuri. Ada komunitasnya, ada komplotannya, kita nggak tahu. Makanya kita harus jaga. Biasanya kalau anak sekolah ini masih lugu dibandingkan anak yang di jalanan. Dia pengalamannya lebih, dia bisa di jalanan awalnya mungkin dari dulu sekolah dan dia kena marah gurunya dan dikeluarkan. Makanya dia balas dendamnya di situ, nyuruh anak sekolah kayak gitu. Circle-nya seperti itu. Makanya kita harus jaga benar-benar siswa kita, apalagi kalau kita sebagai wali kelas, jangan langsung menghakimi ketika anak itu melakukan kejahatan. Ketika saya tanya, ya memang dia disuruh kawannya yang di luar sekolah untuk mencari handphone. Dia diajari gimana cara nyurinya, gimana cara nanti jualnya gimana. Ya, jangan sampai menjadi sindikat anak sekolah seperti itu. Nah, kita yang susah itu adalah mengkat bagaimana dia bisa menghentikan pergaulan mereka dengan orang-orang di sekitar mereka, pergaulan yang negatif ya tentunya ya. Mungkin itu ya bukan? Yes. Yang kedua, nah ini menarik juga. Itu ada hubungannya dengan restitusi. Ya, restitusi itu adalah sikap kita ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah. Ya, saya ada videonya sebenarnya, saya putarkan sebentar ya. Oh, ini berapa menit? Jelaskan aja ya. Oke. Nah, dulu kalau kita menghadapi siswa yang berulang-ulang melakukan kesalahan, karena dari awal ada kita sendiri sebagai guru tidak menerapkan aturan yang atau menerapkan keyakinan kelas. Kalau di sini dianggap kesepakatan atau keyakinan. Ya. Dan kesepakatan ini sebenarnya sebagai awal ketika kita melakukan atau ingin membina sesuatu kepada siswa atau murid supaya tidak terulang-ulang melakukan kesalahan atau hal yang sama. Nah, di awal pembelajaran misalnya, di awal pembelajaran dalam memberikan aturan, jangan hanya ditempel aja. Jangan dia hanya ditempel nih anak-anak baca aturan. Kadang jangankan baca, melihat pun anak enggak. Tetapi lakukan dengan menggunakan kesepakatan atau keyakinan antara guru dengan siswa, ya, antara guru dengan siswa. Ketika kita menjadi wali kelas, nah, di awal kemudian ketika membentuk struktur kelas, struktur organisasi, jadwal piket atau lain-lain, itu kita menerapkan keyakinan kelas ya, atau kesepakatan yang ada antara siswa dengan guru. Itu mungkin akan membuat mereka lebih berhati-hati dalam melakukan kesalahan. Tidak serta-merta, ini ada aturan kamu baca, atau setiap upacara diomongin terus tanpa ada kesepakatan. Itu satu sisi aja. Itu yang salah sebenarnya. Itu masih terlalu lemah dalam mendidik siswa. Tapi kalau ada kesepakatan, ada deal, kita mengajarkan bagaimana mereka bersikap ke depannya. Karena udah ada kesepakatan dari awal atau keyakinan kelas. Nah, terus tidak hanya keyakinan, tapi perlu juga sebagai kita bersikap seperti ini. Kalau di sini dijelaskan 5 posisi kontrol. Sebagai guru di kelas, kita harus perlu menghukum juga sebagai penghukum. Ya. Tetapi yang kedua, sebelum menghukum kita menerapkan bagaimana membuat siswa itu merasa bersalah kalau dia melakukan kesalahan.
Jadi sebelum menghukum kita, kenapa kamu melakukan kesalahan, kenapa harus seperti itu? Memang menurut kamu kalau melakukan itu kamu benar. Nah itu membuat mereka merasa bersalah dulu. Yang ketiga sebagai teman. Nah ketika menjadikan siswa kita sebagai teman, mungkin dia akan lebih terbuka. Kalau kita bentak-bentak, belum tentu dia mau menjelaskan apa akar masalahnya di mana. Tapi kalau kita anggap sebagai teman, mungkin dia merasa dia bisa sharing. Nah sebagai pemantau juga, ketika dia sudah pernah melakukan kesalahan, kita perlu dipantau siswa tersebut ya. Ya bukan berarti yang lain tidak dipantau, tidak, tapi pastikan ada sesuatu yang lebih khusus. Nah, yang kelima sebagai manajer. Manajer ini dia di sekolah kita yang mengatur manajerialnya. Jadi guru harus punya 5 posisi kontrol ini sebelum melakukan ke bidang restitusi atau yang tadi saya sudah jelaskan ya, menstabilkan validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan yang pernah dilakukan atau pernah disepakati bersama. Mungkin itu Bu ya, Bu Dwi. Ya, jadi itu. Ya, makanya berarti kesepakatannya belum deal, harus sampai deal. Kalau kesepakatannya masih nyambung, membuat kita semua jadi tensi tinggi, kolesterol naik. ya mungkin salah satunya banyak-banyak bersabar dulunya. Ya, karena seperti yang dibilang tadi, motivasi yang dimunculkan dalam siswa bukan hanya dari luar, tapi lebih bagus dari dalam. Ketika anak punya motivasi dalam diri, dia akan lebih baik dalam melakukan sesuatu ke depan. Soalnya anak kita tidak ada yang termotivasi. Nah, mungkin cara mendidiknya yang salah kalau gitu. Ya, terima kasih. Mungkin ini sedikit praktek baik dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih MC, terima kasih Ketua GMP. Pagi-pagi ya masih hening, jadi kayaknya kamu semua tegang semua. Saya pun jadi ikut tegang pada sini. Baik, tadi kan MC-nya banyak sekali pantun sampai 3, saya cuma sempat bikin 1. Setelah saya bacakan aja ya. Duduk bertahta putra mahkota. Cakep. Di singgasana duduk berdua. Ucapkan salam pembuka kata, semoga berkah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ketua MGMP Matematika Ibu Dewi Puspita beserta seluruh pengurus-pengurusnya. Kemudian yang kami hormati Bapak dan Ibu anggota MGMP yang hadir pada hari ini. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat kesempatan dan peluang, sehingga kita semua dapat bersama-sama berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan kegiatan MGMP Matematika. Tak lupa pula salam beri salam, mari bersama-sama kita berdoa kepada junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua umatnya mendapat syafaat sampai hari nanti. Amin ya Allah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, terutama sekali Ketua MGMP, kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua guru yang hebat di SMP Negeri 20 Batam. Nah, inilah SMP kami, SMP Negeri 20 Batam, yang letaknya di Kecamatan Kesekupang, kemudian juga termasuk sekolah yang sudah lumayan tua untuk di Kota Batam, dan juga sangat strategis letaknya dengan Dinas Pendidikan. Sehingga apapun informasi mungkin kami lebih cepat tahu dari Bapak dan Ibu yang jauh dari Sekupang ya tentunya.
Nah sehingga karena itulah kadang-kadang beberapa kegiatan dinas pendidikan itu dialihfungsikan atau ditempatkan di sekolah kami. Bahkan bukan dinas pendidikan saja, seperti kantor lurah, kemudian dinas Bukesmas. Nah itu kadang-kadang menggunakan sekolah kami sebagai tempat kegiatan. Karena itu Bapak dan Ibu, kami berpesan kepada guru-guru kami yang ikut MGP, kalau memang pengen menggunakan sekolah sebagai tempat kegiatan organisasi MGP, silakan, kami welcome. Istilahnya, apalagi untuk peningkatan mutu Bapak dan Ibu semua itu kita sangat mensupport. Cuma kalau bisa dikondisikan dulu lebih awal, istilahnya di-booking dulu. Nah kalau cewek di-booking. Jadi di-booking dulu biar nanti tidak bentrok dengan yang sudah dahulu mengungkapkan pendapat sekolah kami ini. Alhamdulillah kalau untuk itu saya sebagai pimpinan sini saya ikhlas. Yang penting bermanfaat atau bisa digunakan sekolah kami ini. Kemudian Bapak dan Ibu yang kedua, mungkin Bapak Ibu melihat sepi sekali sekolah kami ya. Coba tenang, adem. Jadi kalau untuk kegiatan pelajaran tadi sangat kondusif sekali. Nah ini saya mau kasih tahu Bapak dan Ibu, hari ini anak-anak kami usianya kelas 7 mereka belajar di outdoor. Jadi mereka sekarang ini karena kami sudah menggunakan kurikulum merdeka yang khususnya kelas 7, jadi sekarang kami melaksanakan proyek ketiga yaitu kearifan lokal. Nah jadi mereka ini pergi, Bapak dan Ibu tidak di sekolah, mereka pergi ke tempat bersejarah di Kota Batam. Nanti endingnya itu nanti digitalisasi, mereka membuat video. Nah jadi kalau Bapak dan Ibu lihat sepi itu memang tidak ada orangnya, mereka di luar semuanya. Dan kami mohon doa juga semoga anak kami pergi pulang selamat kembali ke sekolah. Amin. Nah kemudian Bapak dan Ibu, untuk Bapak Ibu ketahui mungkin kami juga sudah menggunakan, tadi sudah saya katakan, menggunakan kurikulum merdeka atau IKM, dan jadi di sini kami merupakan angkatan kedua untuk di Batam ini ya. Jadi di samping kami SMP 3 juga, kemudian SMP 56. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang belum ikut sekolah penggerak ataupun guru penggerak atau pengajar praktik, betul sekali Bu Dewi ini adalah pengajar praktik ya Bapak dan Ibu, luar biasa beliau ini. Nah mudah-mudahan nanti banyak lagi lah yang muncul, apalagi mata pelajaran matematika. Saya yakin banyak di sini yang punya potensi tapi masih belum sempat untuk ikut, atau mungkin banyak sekali aktivitas-aktivitas di luar atau di dalam sekolah. Apalagi sekarang ini Bapak dan Ibu, semenjak kami ini sekolah penggerak, macam-macam aja tugasnya ada yang sekolah apa namanya itu? Kalau ramah anak sudah apa namanya? Iya, sekarang tambah lagi inklusi, adiwiyata, inovasi daerah, itu semua dikasih kami. Tapi mudah-mudahan itu bisa kami kerjakan. Tapi tak apa-apa Bapak dan Ibu, jangan sampai kita terbebani. Yang penting tugas utama kita adalah mencerdaskan anak bangsa. Apalagi sekarang kan SPK udah baru Bapak dan Ibu. Kalau kita hanya mengajar aja tanpa ada yang lain, itu nilai kita cukup aja. Tapi memang kita mau tak mau harus punya tambahan tugas di sekolah. Jadi kita cari-cari tambahan. Kalau dulu kita ngelak-ngelak kan dapat tugas tambahan dari kepala sekolah. Kalau sekarang memang harus dicari tambahan tugas dari kepala sekolah. Karena nanti mengaruh pada SKP kita semua. Nah bisa saja nanti saya punya tukin lebih rendah daripada Busri. Ya karena saya kurang aktivitas. Tapi kalau Busri aktif, dia mungkin bisa lebih tinggi dari saya. Nah itu dia tadi. Yang penting Bapak dan Ibu, kita sama-sama bekerja di kelas, apalagi dengan MGP Matematika yang sudah punya kombel di PPM ya, di PMM ya, PPM bukan salah sebut, PMM. Nah mudah-mudahan di bawah bimbingan atasan Bu Dewi ya, mudah-mudahan maju. Karena Bu Dewi ini saya kenal bukan barunya aja. Pada waktu saya jadi kepala SMP 31, beliau ini yang membantu kami untuk tata kelola dana pos. Waktu itu kami ikut lomba di tingkat pusat, di tingkat Jakarta ya Bu ya. Nah beliau inilah yang membantu kami, padahal beliau lagi baru habis melahirkan. Tapi alhamdulillah karena berkat beliau, walaupun kami tidak juara, tapi kami bisa lah pada waktu di SMP 31 itu ya Bu ya. Nah jadi intinya mudah-mudahan nanti kedepannya MGMP di bawah bimbingan Bu Dewi bisa merupakan ajang atau tempat untuk peningkatan mutu para guru sejak menjadi guru yang profesional semuanya. Dan ini tidak hanya sampai di sini dan tetap berkelanjutan. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya bukan apa nama judulnya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
Judulnya yang mana? Oh, belum ya? Oh, dia yang buka kan? Bukan saya yang buka kan, Ibu? Yang tadi katanya? Kan tadi katanya saya yang buka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, implementasi budaya positif di sekolah ditepati dan pelatihan tanpa resmi dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih kepada Ibu Teguh Peti yang telah membuka acara ini. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pemaparan implementasi budaya positif di sekolah yang akan dipaparkan oleh Bapak Muhammad Hasan Ashari SPD MM yang merupakan calon guru penggerak angkatan 7 Kota Batam dari SMP Negeri 20 Batam. Kepada Bapak Muhammad Hasan Ashari, disilakan. Terima kasih. Dari situ lah Bapak dari situ. Biar lebih leluasa kayaknya. Yang saya hormati Kepala Sekolah Kepti Aryani, yang saya hormati Ibu Dewi Puspa sebagai Ketua NKSP Matematika Kota Batam, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Matematika Kota Batam, SMP dengan SMP Kota Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Bapak Ibu ya. Biar nanti karena ada pelatihan juga. Di sini saya minta waktu sedikit untuk tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Kebetulan kami ada tugas untuk desiminasi berbagai praktek baik dengan tema implementasi budaya positif di sekolah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Ashari. Di sini saya guru SMP 20 Batam, bukan guru matematika, tapi sebenarnya guru PJOK. Di sini saya juga jadi harapus juga kebetulan. Terus untuk materi ini sengaja saya sampaikan, mungkin ini sedikit hubungannya antara guru dengan siswa. Jadi bukan guru dengan guru, tapi guru dengan siswa. Ini sebagai pengetahuan, mungkin di sini Bapak Ibu ada yang lebih tahu dari saya. Saya bukan mengajari, saya hanya berbagi aja. Ya, kalau ada kurang mohon dimaafkan. Kita hanya sharing aja tentang apa itu budaya positif. Saya lanjutkan. Nah, ketika Bapak Ibu menjadi guru, pasti ingin situasi, kondisi, keadaan sekolah itu kondusif. Dalam arti di dalam sekolah itu semua interaksi antara guru dan siswa, guru dengan guru berjalan dengan baik. Bukan hanya sekedar diukur dari kemampuan kognitifnya, tapi di sisi lain sebagai seorang guru kita dituntut untuk membentuk karakter siswa. Nah, kalau dilihat hanya pengetahuan aja, mungkin siswa bisa belajar sendiri. Tapi tugas guru tidak hanya memberikan pembelajaran, khususnya memang kalau Bapak Ibu di sini matematika, bagaimana caranya anak bisa berhitung dengan baik, bisa menghitung cepat, lebih cepat. Tapi di sisi lain kita juga menuntut anak tersebut memiliki karakter. Nah, karakter ini dapat dibentuk itu juga tidak serta-merta hanya menyuruh siswa untuk mengikuti semua aturan, tetapi budaya yang ada di dalam sekolah itu yang pada intinya harus dijalankan, yaitu budaya positif. Nah, di sini ada beberapa yang Bapak Ibu lihat di depan itu unsur-unsur yang ada dalam budaya positif. Bagaimana kita sebagai seorang pendidik memberikan contoh yang baik kepada siswa agar bisa menjadi siswa yang mempunyai karakter positif atau karakter baik. Nah, urutannya seperti Bapak Ibu bisa dilihat. Yang pertama dari kedisiplinan, sudah pasti bahasanya sekolah menuntut siswa untuk disiplin. Nah, ini harus ditunjukkan dari sikap atau peraturan yang dibentuk sekolah. Mungkin gurunya menerapkan sikap-sikap disiplin positif. Ya, dan nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai yang ada dalam proses kedisiplinan.
Yang kedua, selain untuk disiplin, mungkin aturan aja belum cukup. Ada perlu motivasi. Ini untuk siswa ya, kegiatan guru dengan siswa, motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang berikutnya itu restitusi. Nah, nanti restitusi itu akan saya jelaskan di belakang. Setelah ada motivasi, hukuman, penghargaan yang mungkin perlu diterapkan di sekolah, perlu adanya keyakinan kelas. Keyakinan ini kesepakatan antara guru dengan siswa. Dan untuk menerapkan keyakinan, maka seorang guru harus mengetahui dulu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kalau mau menerapkan disiplin, motivasi, keyakinan kelas, kita harus mengetahui apa sih kebutuhan dasar manusia atau siswa pada dasarnya itu apa yang harus kita ketahui. Yang kelima yaitu restitusi atau 5 posisi kontrol, nanti saya akan jelaskan di belakang. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini hanya untuk mencari solusi atas kesalahan yang dilakukan siswa. Bagaimana cara mendukung siswa, bagaimana cara memberikan motivasi yang baik kepada siswa. Ya, langsung aja. Ini merupakan 5 unsur dari budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah. Nah, Bapak Ibu mungkin udah mengenal arti disiplin ya, disiplin positif. Ini berdasarkan dari choice teori dari Dr. Leon Glasser ya. Di sini guru bisa mengontrol murid beranggapannya. Terus bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Yang ketiga, kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi bagi guru, kita beranggapan atau teori bahwasanya ketika kita dewasa kita bisa mengontrol anak-anak. Padahal sebetulnya belum tentu seperti itu. Kita udah berusaha, tapi kadang anak masih gitu-gitu aja, nggak bisa terkontrol. Nah, ini ada kutipan dari Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan tentang realitas melalui aspek-aspek tertentu. Nah, kalau kita mau membuat kemajuan harus menerapkan perubahan. Nah, ini sebenarnya perubahan-perubahan ini udah diterapkan pada saat filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang lama ya. Jadi perubahan-perubahan manusia untuk mengikuti zaman perkembangan, apalagi di zaman teknologi seperti ini. Nah, ini ada stimulus, respon, dan teori kontrol. Dalam kenyataannya stimulus itu adalah rangsangan dan teori kontrol itu suatu kontrol yang harus kita ketahui terhadap siswa kita. Karena ini patokannya antara guru dengan siswa. Yang pertama yaitu kebutuhan realitas kebutuhan kita sama. Secara teori kebutuhan setiap orang itu berbeda, sekalipun tujuan sama tapi pasti mempunyai perbedaan dalam pencapaiannya. Semua orang melihat hal yang sama, tapi di dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Bapak Ibu mungkin bisa melihat ini pandangannya sama, apa yang dia sama, tapi setiap dari sisi Bapak Ibu pasti memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Ada fokus ke sini, ada fokus ke situ. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau secara stimulusnya, tapi secara teori kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, kita tidak bisa mengubah, tetapi kita bisa memahami orang memiliki pandangan apa terhadap dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau secara teori semua perilaku memiliki tujuan, sekalipun itu perilaku buruk, pasti ada tujuan di belakangnya. Orang lain bisa mengontrol saya,
Terus hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Dan saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau orang lain nggak mau, kita hanya bisa memaksa, tapi belum tentu bisa mengontrol. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk gagal, kita melakukan pemaksaan. Nah, terus secara teori kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau dulu jarang ada kolaborasi ya, kata-kata konsensus. Tapi sekarang akhir-akhir ini guru diminta untuk selalu berkolaborasi menentukan atau menyamakan pandangan tujuan. Berikutnya model berpikir menang kalah. Kalau secara teori model berpikirnya menang-menang atau win-win solution, cari solusi terbaik tanpa harus ada mengalahkan seseorang. Oke, lanjut. Di sini disiplin ya, tadi kita makna disiplin. Bahwa pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu disiplin dari diri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah menguasai dan mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana merdeka. Kamu tidak jawab. Jadi sebelum kita mendisiplinkan orang lain, kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri ya, Bapak Ibu. Sama halnya ketika kita memaksa siswa, ya, kalau kita tidak mendisiplinkan diri kita, suatu saat kita akan disiplinkan orang lain yang mendisiplinkan kita. Aturan sekolah, aturan kebijakan pemerintah tentang pendidikan. Nah itulah salah satunya. Jadi sebelum kita dipaksa, sebaiknya kita memaksakan diri kita untuk bisa. Nah, melalui banyak hal mungkin kegiatan pelatihan seperti nanti yang Bapak Ibu ikuti. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kegiatan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Sebagai guru kita hanya bisa memberikan motivasi dalam teori itu ekstrinsik ya, dari luar. Tapi bagaimana caranya kita sebagai guru memunculkan motivasi agar siswa muncul motivasi dalam diri mereka sendiri. Ya, kalau kita ini hanya bisa mendorong semangat. Tapi kalau siswanya malas, sama aja. Makanya kita dituntut untuk memunculkan motivasi dalam diri siswa itu, tanpa disuruh siswa melakukan sesuatu, tanpa diminta semua tugasnya bisa dikerjakan. Selanjutnya, nah ini nilai kebajikan. Nilai kebajikan saat ini diterapkan dalam profil pelajar Pancasila. Ini yang sedang digaungkan oleh pemerintah saat ini ya. Semua digerakkan, mulai dari sekolah penggerak, guru penggerak, apalagi yang bergerak, semua bergerak melalui profil Pancasila. Ya ini yang guru wajib hafal ya. Karena kalau sekolah penggerak ini yang dilakukan. Kebetulan kami di SMP 20 juga tahun ini sekolah penggerak, jadi dari tahun kemarin jadi banyak proyek-proyek yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Kebetulan kami masih kelas 7. Nah, yang pertama pasti ketuhanan dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak. Ini yang tujuan utama itu membentuk akhlak ya. Setelah akhlak baru kemandirian, senjata antar golongan dan lain-lain, saling bullying dan lain-lain. Makanya perlu diterapkan adalah berkebinekaan global. Yang berikutnya bergotong royong. Mungkin dari tahun ke tahun gotong royong ini mungkin dari kita kecil sampai sekarang gotong royong ini selalu digalakkan. Ya, sekarang di sekolah harus diterapkan juga melalui siswa kreatif. Nah, saat ini mungkin dari dulu kita dituntut untuk kreatif. Bukan siswanya aja, gurunya juga harus kreatif. Nah, standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan melakukan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nah, melalui wujud budaya sekolah yang positif ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang meningkatkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, satu, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan belajar sepanjang hayat. Jadi Bapak Ibu,
sehebat apapun kita tetap harus belajar sampai kapanpun. Bahkan kalau seorang guru kalau udah berhenti belajar itu udah tidak bisa disebut guru lagi. Jadi sehebat apapun guru, seumurnya berapapun, kalau kita masih mau mengajar, kita mesti harus tetap belajar. Ya, itu anggapan bahwasanya karena budaya itu akan selalu berubah. Motivasi, nah ini budaya motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang pertama, ya ini tiga motivasi dasar manusia yang menjadi acuan. Ini dari teori Diana Goshen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu termotivasi hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Ini ada pemaksaan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kadang kita termotivasi kalau kita dikasih imbalan, atau kamu nanti kalau bisa selesaikan ini kamu dapat penghargaan dan lain-lain. Ini menjadi motivasi dasar. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai di sini dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita untuk mendapatkan sesuatu, oh, orang itu bisa, oh, kalau saya bisa kayak gini, dia bisa menimpa saya, kayak gitu. Ya, jadi itu ada motivasi ya, motivasi yang ada dalam diri. Ini teori seperti itu. Terus, nah, dihukum oleh penghargaan. Kenapa kita berkata bahwa penghargaan itu merupakan suatu hukuman? Ya. Saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berpikiran tanggung jawab atau kepada seorang murid, ketika mempelajari sesuatu yang baru, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak memilih untuk melakukannya. Jadi ketika kita meniru siswa dan kita memberikan penghargaan siswa, kita berasumsi bahwasanya kalau tidak ada penghargaan, siswa itu tidak mau melakukannya. Makanya kita memberikan janji dulu. Kalau kamu bisa, saya kasih penghargaan. Kalau enggak, nah, asumsi kita kalau tidak dikasih, berarti dia tidak akan melakukan. Nah, sebenarnya ini terbalik ya, jangan. Harusnya kita yang mendorong mereka untuk melakukan sesuatu. Jangan diberi janji-janji dulu. Ini musim politik juga banyak janji-janji nih. Nanti bapak ibu guru nih banyak pasti tetangganya mau jadi DPR atau wali kota mungkin. Nah itu banyak janji-janji sebelum dia melakukan. Harusnya kan dia melakukan dulu. Nah ini intinya dari motivasi, yaitu menerapkan motivasi dalam diri. Sebenarnya dalam diri siswa, ini ada contoh ketika anak belajar untuk pertama kali, ketika menggabungkan guru-guru belajar membaca ya ini, serta menjadi faedah dapat membaca, timbul kegembiraan dalam dirinya. Aku akan muncul kegembiraan ketika dia berhasil menguasai sesuatu. Misalnya contohnya ini anak bisa baca. Tanpa diberi penghargaan dia sebenarnya dia sudah senang karena dia sudah bisa melakukan. Tapi kadang kita memberikan penghargaan yang sia-sia. Dalam arti itu, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dalam pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu dirasakan secara alami. Sebenarnya anak itu bisa berhasil menyelesaikan tugas bapak ibu itu udah bahagia, udah senang, ya. Tanpa perlu kita kasih penghargaan, tanpa perlu kita kasih, wah. Tapi ya kadang guru kan berasumsi bahwasanya kalau kita tidak mau memberikan sesuatu, anak tidak mau melakukan. Anak tidak bisa belajar hitung. Nah, kalau kita tidak memberikan sesuatu, dia tidak akan mau. Jangan dibalik. Justru kita menerapkan motivasi dalam dirinya supaya dia berusaha untuk bisa sendiri. Nanti kalau dia bisa sendiri, dia tanpa dikasih apa-apa dia udah senang. Dia udah bangga dengan keberhasilan dirinya tanpa perlu bapak ibu kasih sesuatu ke anak itu. Nah, yang lain yang berikutnya adalah restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid atau
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, dosen. Nah, ini belajar dari kesalahan. Kalau siswa itu tidak selalu benar, maksudnya benar dalam arti hal itu pasti ada aja masalahnya, pasti ada yang salah, pasti ada aja yang dilakukan sekalipun dia tidak sengaja gitu. Mungkin membuat bapak ibu jengkel, marah, dan lain sebagainya. Tetapi padahal dia sedang berusaha dalam hatinya. Belum, saya masih berusaha, tapi saya belum bisa mengerti, memahami. Misalnya bapak ibu kasih soal yang agak sulit, anak belum paham, ibu udah marah-marah dulu. Wah, ngomong-ngomong dulu nih gimana, bodoh banget sih. Setidaknya ada sedikit kenapa, ada pertanyaan dulu. Restitusi itu intinya menggali, menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Apa yang salah? Apakah kurang belajarnya, atau gimana? Atau di rumah dia nggak bisa belajar, bisa jadi sekolah. Di sisi lain mungkin ada siswa yang di rumahnya dia bisa belajar, bisa orang tuanya bisa memberikan les, dan dia bisa cepat pandai. Di sisi lain ada siswa yang orang tuanya pas-pasan, jangan les, pulang sekolah aja disuruh jaga toko, jualan, dan sebagainya. Nah, itu yang perlu dilihat. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ya, sebagai seorang guru ketika murid Anda melakukan kesalahan, ini ada beberapa kriteria tindakan yang mau dilakukan. Kursinya nggak cukup ya. Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Yang kedua, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu harusnya bertindak, atau mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. Jadi mengulang-ulang kesalahan, diulang-ulang, kadang murid jenuh juga. Terus bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang harusnya tidak kamu lakukan, atau mendiamkan. Ini yang kadang bapak ibu guru yang pendiam suka mendiamkan nih. Muridnya banyak, orang biarin aja, dicuekin, gak peduli lah, lantak lah situ kalau ya. Jadi harusnya ada solusi sebelum melakukan. Nah, restitusi membantu murid lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya telah berbuat salah. Jadi budaya positif ini diterapkan untuk membuat siswa pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi tunjukkan dulu hal-hal positifnya. Sebelum kita menghukum, kita berikan hal-hal positifnya apa. Kenapa harus berbuat seperti ini? Kenapa tidak yang positif aja? Kita sebutkan dulu. Ya, pasti anak yang nakal itu pasti tahu juga hal-hal yang baik. Tidak hanya nakalnya aja, tapi mungkin karena dia kurang perhatian di rumahnya, dia cari perhatian sama gurunya. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol, bahwa pada saya kita memiliki motivasi intrinsik. Seperti yang tadi ya, teori kontrol yang di awal tadi. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal. Jadi biar muridnya yang mengevaluasi dirinya sendiri tanpa harus itu tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi win-win solution atau menang-menang. Ya. Jadi jangan yang saya nak kelahi, yang mukul duluan, berarti kamu yang salah. Yang dihukum yang mukul. Belum tentu yang mukul karena nggak memukul itu pasti ada sesuatu. Tanyakan dulu kenapa memukul. Jangan langsung main hukum aja tanpa tahu kesalahan yang sebenarnya tuh terjadi gimana. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, ya, bukan untuk menembus kesalahan atau memperbaiki hubungan.
Restitusi adalah tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik atau fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi, mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Jadi Bapak Ibu, ketika ada murid nakal jangan dipisahkan seolah-olah dia bukan bagian dari siswa Bapak Ibu. Kasih tahu dulu dengan pendekatan positif. Nah, keyakinan kelas. Kalau tadi kita bisa disiplin, kita ada namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu kesepakatan. Jadi siswa harus diberi kesepakatan dulu sebelum masuk ke keyakinan kelas ya. Nah, ini contohnya untuk kelas 7. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerjanya kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Dan diterima dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok. Nah, ini kebutuhan 5 kebutuhan dasarnya: kasih sayang, bertahan hidup, penguasaan kesenangan, dan kebebasan. Ini kebutuhan dasar yang dimiliki semua orang. 5 posisi kontrol. Sebagai guru kita menjadi penghukum, membuat siswa merasa bersalah kalau dia salah. Sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ini posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, ini segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Ini salah satu solusi untuk mengatasi siswa apabila melakukan kesalahan. Ini contoh-contohnya. Ini stabilitas, validasi, dan menanyakan keyakinan. Jadi cara terbaik untuk mengatasi siswa yang bermasalah adalah dengan menstabilkan dulu identitas, terus validasi, dan menanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Baiklah, ini bukan hidup. Persiapan terbaik untuk kerja bagus esok hari adalah kerja bagus hari ini. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau ingin kerja besoknya lebih bagus, tolong kerja bagus untuk saat ini. Dan terima kasih. Ya. Jadi mungkin ini gambaran sedikit Bu dari saya, bukan saya bermaksud untuk memberikan, kita hanya sharing aja, sedikit sharing dari saya tentang apa itu budaya positif, bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah, bagaimana kita mencari solusi terbaik agar siswa dan guru dapat berkolaborasi dengan baik tanpa ada memaksa siswa untuk berbuat sesuatu yang dia tidak sukai. Baiklah, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk ya. Apa kabar kalian? Baik Pak. Kalian yang tadi pagi saya panggil ya? Iya Pak. Kamu siapa namanya? Putri Pak. Kamu? Raza Pak. Oh, Razal. Baik. Razal sama Putri. Bapak tadi pagi dengar dari laporan guru bahwasanya kalian sedang dalam masalah ya? Iya Pak. Ada yang bisa Bapak bantu? Kira-kira apa masalahnya? Jadi gini Pak, tadi pas istirahat pagi, Raza sama Putri ini lagi main lempar-lemparan bola voli di depan kelas. Ya. Tapi Pak, bola voli kami ini nggak sengaja malah kena Budina pas Budina ini lewat depan kelas kami Pak. Oh, kalian main lempar bola di depan kelas? Iya Pak. Dan tidak sengaja terkena Budina. Budina. Oh, jadi apalagi yang kalian lakukan di situ? Apakah kalian minta maaf atau
Gimana? Ya Pak, kami sudah meminta maaf kepada Bu Dina. Tapi mungkin Bu Dinanya masih marah lalu Bu Dinanya meninggalkan kami. Oh, apakah kalian tahu kalian dalam masalah sekarang? Iya Pak. Baiklah, Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah. Bapak di sini mencari penyelesaian sama-sama. Kita cari solusi tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki apa yang terjadi. Ya, tapi kalian pasti ada alasan kenapa kalian melakukan itu, meskipun kalian tidak sengaja. Mungkin kalian lagi sedang asik-asiknya. Saya yakin kalian lagi suka melempar bola gitu kan. Iya Pak. Bapak bisa merasakan kalian senang, kalian bahagia, tetapi yang kalian lakukan ini merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah loh. Nah, sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum kalian tunjukkan. Apa menurut kalian, Putri, apa yang harus kalian lakukan sebenarnya? Kita harus bersikap baik sama orang lain Pak. Raza? Kita harus menghargai orang lain. Oke, baiklah. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Nah, kita kembali pada kalian. Ketika kalian main lempar-lemparan bola, kalian harus tahu tempatnya di mana. Jangan ketika kalian di depan kelas, kalian main lempar-lemparan bola. Sudah tahu di depan kelas itu bukan untuk bermain bola, dan di situ banyak guru yang lewat. Nah, itu akan merugikan orang lain, dan kalian juga harus menghormati guru yang lewat. Apabila ada guru yang lewat, tidak boleh kalian bermain di situ. Ya. Dengan lempar bola, saya yakin kalian mendapatkan rasa gembira, kalian senang. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang yang lain, ya, tanpa harus merugikan orang lain, ya kan? Iya Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita, supaya besok tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Nah, kita baiklah, nanti besok Razil dan Putri kita ke ruang guru, kita ketemu Ibu Dina. Saya harapkan kalian mau minta maaf dengan Ibu Dina, ya, dan jangan sampai kesalahan seperti ini bisa terulang lagi. Nanti kalian. Terima kasih banyak Pak sarannya. Kami mohon pergi dulu ya Pak. Oke, baiklah. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Waalaikumsalam. Masuk. Rizal ya? Iya Pak, Rizal, apa kabar hari ini? alhamdulillah baik. Rizal, Kamis kemarin kamu tidak mengikuti pelajaran tunjas ya? Iya Pak, saya minta maaf ya Pak, soalnya kemarin saya buru-buru ke sekolah karena ayah saya juga mau berangkat kerja, jadi saya sampai lupa bawa baju olahraga. Oh, jadi karena itu Iya Pak. saya juga akan melakukan hal yang sama ketika saya terburu-buru. Pasti ada aja sesuatu yang ketinggalan atau sesuatu yang terlupa. Jadi kamu udah menyadari kesalahan kamu. Iya Pak. Jadi menurut kamu sudah mengikuti aturan yang berlaku? Iya Pak, soalnya saya juga nggak izin, nggak ikut pelajaran olahraga. Nah, berarti kamu tahu dong apa yang harus kamu lakukan. Sebabnya kamu sudah tidak mengikuti izin olahraga, sementara kita udah ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita. Nah, menurut kamu kira-kira keyakinan kelas apa yang belum kamu terapkan? Mengikuti kegiatan sekolah Pak. Ya, kira-kira apa yang kamu bisa lakukan agar kamu bisa melakukan hal itu, atau kamu bisa menerapkan hal itu? Mungkin saya bisa minta izin ke Pak Heri pas saya tidak ikut pelajaran olahraga lagi. Selain itu, kira-kira apa yang dapat membantu kamu supaya kamu selalu ingat atau tidak ketinggalan lagi baju olahraganya?
Mungkin saya bisa menyiapkan bajunya pada saat malam hari biar besok paginya nggak ketinggalan lagi kayak tadi Pak. Nah, berarti kamu sudah paham tentang bagaimana solusi agar kamu tidak terlupa lagi. Iya Pak. Ya, jadi saya harapkan ini yang terakhir kalinya kamu tidak mengikuti pelajaran olahraga. Nah, ke depan kamu supaya lebih hati-hati, kamu supaya lebih mempersiapkan diri sebelum pelajaran dimulai, atau kalau besok ada olahraga sebelumnya kamu harus menyiapkan pakaiannya supaya ketika pagi-pagi buru-buru kamu tidak terlupa atau tertinggal pakaian olahraganya. Iya Pak. Insya Allah kedepannya saya bakal berubah dan tidak terulangi lagi Pak. Baiklah, terima kasih. Silahkan kembali kelas ya. Terima kasih Pak. Saya izin permisi ya Pak. Ya.